Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana beliau bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ai kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam pengenalan diri manusia ini, maka kita lihat kita sebagai manusia ini terbagi ke dalam dua unsur pokok. Dua bagian pokok. Yang pertama ada bagian yang halus, ada bagian yang kasar. Bagian yang halus itu adalah apa yang telah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ruh ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita ketika berusia 4 bulan kandungan. Ketika ruh itu dimasukkan, maka dia dinamakan dengan hidup atau hayat. Nah, hayat ini dia mempunyai cabang tergantung nanti melalui jendela mana dari tubuh kita itu yang akan keluar. Kalau keluar dari otak kita, maka dia disebut dengan ilmun atau akal. Kemudian kalau keluar dari kedua mata kita, maka dia disebut dengan basar atau penglihatan. Kalau keluar dari telinga kita, maka dia disebut dengan sama atau pendengaran. Kalau keluar dari mulut kita, namanya kalam atau perkataan. Kemudian kalau dia keluar melalui jiwa, melalui hati, maka dia disebut dengan iradah atau perasaan. Kemudian kalau dia ruh itu menguatkan tubuh secara keseluruhan, maka dia dinamakan dengan qudrah atau kekuatan. Maka 6 sifat itu dia akan bertumpu kepada satu sifat, yaitu sifat hidup atau sifat hayat. Tanpa ada kehidupan yang disimbolkan dengan ruh, kemudian dia dilambangkan dengan napas yang keluar masuk, maka tidak akan ada namanya akal, tidak akan ada namanya penglihatan, pendengaran, perkataan, keinginan, ataupun kekuatan. Maka sesungguhnya dari yang 6 sifat yang merupakan lambang dari kebesaran manusia itu, kalau dia dikembalikan kepada hayat, yaitu hidup yang telah dititipkan oleh Allah, maka sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa. Yang punya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma sawaitahu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika telah sempurna ciptaan manusia itu, maka kutiupkanlah ruh, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditiupkanlah ruh, maka ruh itu bercabang menjadi 6 cabang, yaitu ada akal atau ilmu, kemudian ada basar penglihatan, ada sama pendengaran, ada kalam ucapan, kemudian ada iradah keinginan, ada qudrah kekuatan. Maka ketika hal itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau kita kembalikan kepada Allah, itu namanya fana, mempanakkan, menghilangkan sesuatu atau mengembalikan sesuatu itu kepada asalnya, yaitu kepada jauhar. Di dalam pengembaliannya itu, sebagian ulama ada yang mengembalikan dulu kepada makhluk awal namanya Nur Muhammad atau Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Nur Muhammad atau cahaya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang langsung mengembalikan kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa harus membahas Nur Muhammad. Maka ketika itu kita kembalikan, tersisalah pada diri kita ini, yang kita miliki ini adalah jasad.
Jasad kalau kita lihat kepada asal muasalnya atau hakikat dari jasad itu, maka jasad berasal dari sperma. Kalau yang sudah lahir dari ibu dan bapaknya. Kalau kita lihat dari sisi sperma ini, sperma dia terbentuk dari saripati tanah. Dan tanah yang bisa membentuk saripatinya berupa makanan yang kita konsumsi itu tidak terlepas dari faktor 4 unsur, yaitu unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Yang mana unsur-unsur ini termasuk adalah unsur yang dipakai untuk menciptakan jasad Adam alaihissalam, jasad Nabi Adam alaihissalam. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan memang unsur utamanya adalah tanah, tetapi disebut di sana adalah mentin dari tanah liat. Kalau tanah liat berarti secara eksplisit di situ mengandung air. Kemudian di ayat lain disebut bahwa manusia itu diciptakan dari turab. Turab itu berarti debu yang berterbangan. Nah, maka di situ secara eksplisit mengandung unsur angin. Kemudian disebutkan juga min solsolin kal fakhar, yaitu diciptakan dari tanah yang terbakar seperti tembikar. Maka di situ mengandung unsur api secara eksplisit. Maka secara utuh manusia itu walaupun disebut unsur tanah, maka jasad manusia itu dibentuk dari 4 unsur, yaitu unsur tanah, unsur air, unsur angin, dan unsur api. Maka kalau keempat unsur itu kita kembalikan kepada jauharnya, kepada asal muasalnya, di mana ketika kita berasal dari bapak kita berasal dari bapak kita, bapak kita berasal dari bapak kita berasal dari Adam, kemudian Adam itu dari 4 unsur itu. 4 unsur itu sebelum menjadi 4 unsur adalah dia kembali kepada ciptaan awal, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah kembali kepada Allah yang merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika jasad ini kita kembalikan kepada jauharnya, maka sesungguhnya wujud kita ini, zat kita ini, baik secara halus yaitu nyawa dan cabang-cabangnya, ataupun secara kasar yaitu jasad dengan 4 unsur itu, kita kembali, maka kita kembalikan dia akan bertemu kepada jauhar Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah makhluk awal, dan kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hakikatnya yang ada itu hanyalah zat Allah, hanyalah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun kita hanya numpang nama, tetapi kita tidak mempunyai wujud yang hakiki. Kita hanya ada wujud majazi, wujud yang seperti bayangan saja, yang ketika semuanya dikembalikan kepada yang punya, maka sesungguhnya kita tidak ada. Maka di saat dalam keadaan seperti itu, maka itulah yang disebut dengan fana. Fananya kita dari insania menuju kepada hakikat ilahiyah. Maka ketika kita bisa bertahan dan itu terus dilatih dengan riyadhah, dengan latihan atau dengan suluk, maka dipadukan antara dalil akli dengan dalil nakli, kemudian dia bisa dikembalikan dari syariat tubuh ini yang terdiri dari dua elemen, yaitu elemen halus dan elemen yang kasar, yaitu ruh kemudian punya 6 cabang sesuai dengan penggunaannya, yaitu kalau digunakan berpikir maka ruh itu namanya akal, kalau digunakan melihat pandangan, kemudian kalau dipergunakan mendengar pendengaran, demikian digunakan bicara adalah perkataan, digunakan untuk berkeinginan namanya iradah atau keinginan, kemudian dipergunakan untuk menggerakkan semua jasad ini, maka dia disebut dengan qudrah atau kekuatan.
Kemudian dari unsur kasarnya yang terdiri dari angin, air, api, dan tanah, kemudian kita kembalikan kepada jauhar yang satu, maka tidak ada yang tersisa bagi kita kecuali semuanya telah fana kepada hakikat ilahiyah, kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prosesnya dari kasar menjadi halus, dari halus menjadi halus, maka itu adalah proses yang hanya bisa kita antar. Mursyid hanya bisa mengantarnya sampai kepada Sidratul Muntaha, batas akhir pemikiran manusia di dalam mengembalikan apa yang kita punya itu kepada asal muasalnya. Maka ketika hal itu dapat kita kembalikan kepada asal muasalnya, maka itulah pada dasarnya kita telah menghakikatkan syariat melalui jalan makrifat, mengenal diri. Maka makrifat itu adalah satu perantara agar apa yang ada nampak syariatnya pada kita ini kemudian kita kenal, maka akan kita kembalikan kepada hakikat. Disitulah akan terjadi ma'rifatullah yang sesungguhnya. Ketika kita sudah mengenal diri tiada, maka yang ada hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan dengan dalil bahwa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan musnah, akan fana, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya numpang nama, tetapi kita tidak punya zat hakiki, tidak punya wujud yang hakiki, karena sesungguhnya wujud itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada penjelasan atau maksud dari wahdatul wujud, atau yang dikenal dengan wahdatul wujud atau wahdatul wujud, paham yang diajarkan oleh guru kita Syekhul Akbar Kibrit Ahmar yang bergelar dengan korek api merah, yaitu Syekhul Akbar, yaitu Syekh Ibnu Arabi, yang alhamdulillah dengan penjelasan pemaparan beliau itu kita bisa tersinggap akan hakikat diri kita, kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat, saudara, kerabat, dan kaum muslimin yang belum bisa memahami maksud dari penjelasan ini, tidak dipaksakan untuk dipahami. Bagi yang memahami, alhamdulillah. Bagi yang belum memahami, maka ini tidak dipaksakan untuk memahaminya, dan kita bisa mendiskusikan, bisa mengkaji ulang, dan insya Allah semuanya itu adalah disertai dengan dalil-dalil. Kita ini bukan Tuhan, tetapi kita ini adalah emanasi dari Tuhan. Kita ini adalah ibarat bayangan, kita ini adalah wujud yang numpang, kita ini adalah berasal dari ketiadaan, tetapi kita dari ketiadaan kemudian kita diadakan, dan itu semua adalah kembali kepada jauhar Nur Muhammad. Nur Muhammad kembali kepada hakikat ilahiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan pengenalan diri itu kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tiada, maka yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika manusia itu masih membesarkan diri bahwa dialah yang melihat, dialah yang berpikir, dialah yang mendengar, dia, maka timbul penyakit anania. Maka itulah orang yang mengambil secara syariat, secara hakikatnya mengambil dirinya sebagai Tuhan yang menandingi dan yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Ala kulli hal, apabila ada khilaf dan salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.